Sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana metode cara untuk membebankan biaya ke byproduct. Ini adalah secara garis besarnya. Terdapat 4 cara dalam metode untuk membebankan biaya di byproduct. Costing method terdapat 4 cara. Yang ketahui adalah pertama, recognition of gross revenue. Jadi ini adalah pengakuan dari pendapatan kotor. Dimana di dalam metode ini yaitu pendapatan tersebut ditambahkan sebagai revenue as other income, ditambahkan sebagai other income. Jadi nilai jual dari byproduct itu diakui sebagai other income, sehingga menambah net income tersebut. Kemudian yang kedua adalah byproduct itu dianggap sebagai revenue as additional sales. Jadi byproduct itu dibuat sebagai penjumlah sales. Nanti kita akan membahas lebih jauh lagi seperti apa maksudnya. Yang ketiga adalah byproduct menjadikan revenue sebagai pengurang cost of goods sold. Jadi kalau kita lihat dari cara 1, 2, 3 akan memberikan nilai net income yang sama, karena yang satu menambah, yang kedua juga menambah penjualan, dan yang ketiga mengurangi cost of goods sold. Kemudian metode yang keempat adalah byproduct itu diperlakukan sebagai pengurang production cost. Jadi apabila di metode 4 ini, maka nilai dari biaya dari unit cost tersebut akan berubah dan tidak akan sama seperti yang biasa. Kita sudah lihat ya di bagian dari metode pertama, yaitu recognition of gross revenue sebagai penambah income, penambah sales, pengurang cost of goods sold, dan pengurang production costs. Kemudian metode yang kedua adalah metode pengakuan dari net revenue, di mana metode ini merupakan hasil dari sales dikurangi dengan marketing expense, marketing and administrative expense ditambah dengan additional processing cost. Oke, jadi biaya untuk menjual produk tersebut dikurangi dengan biaya untuk administratif dan penjualan dan processing cost. Jadi nilai penjualan dari byproduct dikurangi biaya pemasaran byproduct tersebut dan biaya processing cost additionalnya. Oke, kita sudah lihat ini dua metode pertama, yaitu recognition of gross revenue dan pengakuan dari net revenue. Oke. Kedua metode ini kita akui sebagai kategori pertama. Kategori yang pertama, di mana kategori pertama ini joint product cost tersebut tidak dialokasikan ke produk. Joint cost tidak dialokasikan
dialokasikan ke produk. Jadi hanya sebagai penambah atau pengurangan dari net income, seperti yang nomor 2 ini, dimana setelah kita mendapatkan pengakuan pada net revenue, maka itu ditunjukkan pada income statement dengan cara yang sama untuk gross revenue ini, yaitu revenue as other income, additional sales, pengurangan cost of goods sold, dan pengurangan production costs. Hanya untuk metode kedua ini sudah dikurangi terlebih dahulu biaya administratif dan biaya untuk proses selanjutnya. Kemudian ada metode ketiga, di mana metode ketiga ini yaitu dengan mengatakan replacement cost method. Jadi ini metode ini di mana biaya itu di mana biaya dari byproduct itu adalah biaya jika byproduct tersebut ditukar, dan biasanya ini perusahaan menggunakan byproductnya itu sendiri dan tidak menjual byproduct tersebut keluar. Dan metode yang keempat adalah reversal market value atau reversal method. Oke, kita akan membahas lebih lanjut mengenai metode keempat ini di video berikutnya. Dan metode ketiga dan keempat ini adalah yang dinamakan dengan kategori kedua, karena metode ini mengalokasikan byproduct, mengalokasikan joint cost ke byproduct. Berbeda dengan metode 1 dan 2 yang merupakan kategori pertama, di mana metode 3 dan 4 ini mengalokasikan byproduct, mengalokasikan cost ke byproduct. Oke, kita lihat ini adalah metode ketiga dan inilah metode keempat. Saya harap Anda dapat mengerti secara garis besar 4 metode untuk costing by product, yaitu pengakuan dari gross revenue, pengakuan dari net revenue, replacement cost method, dan market value reversal method. Ayat kita adalah Psalm 52 verse 8, but I am like a granular lifted tree in the house of God. I trust in the mercy of God forever and ever. Keep thinking outside of the box.